Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi Pertamina yang merugikan negara hampir 1 kuadriliun ini banyak menyimpan kisah para pegawainya. Salah satunya adalah Riva. Sebagai seorang karyawan Pertamina yang sukses, ia memiliki pekerjaan yang mapan, penghasilan yang lebih dari cukup, dan sebuah rumah megah di kompleks perumahan elit. Setiap hari ia pulang ke rumah yang hangat, disambut oleh istri yang cantik dan soleha, serta 2 anak yang selalu membuatnya tersenyum. Sari, istrinya, adalah tipe wanita yang diidamkan banyak pria. Ia bukan hanya cantik secara fisik, tapi juga lembut, sabar, dan penuh kasih sayang. Sejak awal pernikahan mereka, Sari selalu setia mendampingi Riva, mendukung setiap langkahnya, dan memastikan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Namun, manusia seringkali tidak pernah merasa cukup, dan itulah awal dari kehancurannya. Berikut ini kisahnya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Di sebuah kompleks perumahan elite di pinggiran kota, berdirilah sebuah rumah megah bergaya minimalis modern, dengan halaman luas dan taman kecil yang selalu tertata rapi. Di rumah itulah Riva, seorang pria berusia 38 tahun, tinggal bersama istrinya, Sari, dan 2 anak mereka yang masih kecil, Nadira dan Farel. Di mata orang-orang, Riva memiliki kehidupan yang nyaris sempurna. Sebagai seorang supervisor operasional di Pertamina, ia memiliki pekerjaan bergengsi dengan gaji tinggi. Karirnya cemerlang, kehidupannya mapan, dan yang paling berharga, ia memiliki istri yang luar biasa. Sari adalah wanita yang selalu menjadi dambaan banyak pria. Cantik, lembut, dan penuh kasih sayang. Ia berusia 34 tahun, namun kecantikannya seakan tak pernah luntur. Kulitnya bersih, tubuhnya terawat meskipun sudah melahirkan 2 anak. Namun, yang lebih penting dari kecantikannya adalah hatinya yang tulus. Sejak menikah dengan Riva lebih dari 10 tahun lalu, Sari telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi istri yang terbaik untuk suaminya. Ia memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, meninggalkan ambisi pribadinya, dan mencurahkan seluruh hidupnya untuk mengurus keluarga. Setiap hari, Sari selalu bangun lebih awal. Ia memulai harinya dengan sholat tahajud, berdoa untuk keluarganya agar selalu dilindungi Allah. Setelah itu, ia turun ke dapur, menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya. Aroma kopi hitam dan roti panggang selalu memenuhi ruangan saat Riva turun dari kamar, masih mengenakan piyama. Sari akan menyambutnya dengan senyuman, menyodorkan secangkir kopi dengan penuh cinta. "Mas, ini kopinya. Udah panas, hati-hati ya," katanya lembut. Riva tersenyum dan menerima kopi itu. "Terima kasih sayang, kamu selalu perhatian." Sari hanya tersenyum. Baginya, melayani suaminya adalah bentuk cinta yang tulus. Setelah sarapan, ia membantu Nadira dan Farel bersiap ke sekolah. Ia menyisir rambut mereka, memasangkan seragam dan memastikan bekal mereka sudah siap di tas. "Bu, hari ini aku bawa bekal apa?" tanya Farel dengan mata berbinar. "Kesukaan kamu dong. Ayam goreng dan nasi kuning," jawab Sari sambil mencubit hidung anaknya. "Yeay, mama memang yang terbaik," seru Farel sambil melonjak gembira. Melihat kebahagiaan anak-anaknya, Sari merasa hidupnya lengkap. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Sari akan merapikan rumah. Baginya rumah yang rapi mencerminkan hati yang tenang. Ia menyapu, mengepel, mencuci baju, dan memastikan semua dalam keadaan bersih sebelum Riva pulang nanti. Saat sore tiba, Sari kembali ke dapur untuk memasak makanan favorit Riva. Ia tahu suaminya menyukai makanan hangat setelah seharian bekerja. "Mas pasti capek kerja jadi harus makan enak di rumah," pikirnya sambil mengaduk sayur lodeh di panci. Setiap kali Riva pulang, Sari selalu menyambutnya dengan senyuman. Ia membantu melepas jasnya, menyiapkan air hangat untuk Riva, dan memastikan suaminya merasa nyaman di rumah. Terkadang saat anak-anak sudah tidur, mereka akan duduk berdua di teras rumah, menikmati teh hangat dan berbincang ringan. "Mas capek hari ini?" tanya Sari sambil menyandarkan kepalanya di bahu Riva. Riva tersenyum dan membelai rambut istrinya. "Capek sih, tapi kalau udah di rumah sama kamu, rasanya hilang semua capeknya." Sari tersipu. Ia merasa menjadi istri yang benar-benar dibutuhkan oleh suaminya. Sari tidak pernah menuntut banyak dari Riva.
Ia tidak meminta barang mewah, perhiasan mahal, atau liburan ke luar negeri. Baginya, kebahagiaan terletak pada keutuhan keluarga mereka. Ia selalu mendoakan suaminya dalam setiap sujudnya. Ya, Allah lindungilah suamiku dari segala godaan dunia. Jangan biarkan ia tergoda oleh hal-hal yang bisa merusak rumah tangga kami. Jagalah hatinya agar selalu setia pada kami, istri dan anak-anaknya. Sari yakin bahwa Rifa adalah pria yang baik, pria yang tidak akan tergoda dengan kehidupan di luar sana. Namun, ia tidak tahu bahwa di luar rumah ada godaan yang mengintai. Lambat laun sesuatu mulai berubah dalam diri Rifa. Ia mulai sering pulang lebih larut dengan alasan pekerjaan. Jika dulu ia selalu semangat pulang ke rumah untuk bertemu istri dan anak-anaknya, kini ia lebih sering terlihat lelah dan tidak bersemangat. "Mas Kok akhir-akhir ini sering pulang malam?" tanya Sari dengan nada lembut. Rifa menghela napas dan mengusap wajahnya. "Banyak proyek di kantor, sayang. Aku harus lembur." Sari mengangguk, meskipun dalam hatinya ada perasaan tak nyaman. Tak hanya itu, Rifa juga mulai berubah dalam kebiasaan kecilnya. Ia lebih sering mengecek ponsel, tersenyum sendiri saat membaca pesan, dan kadang terlihat tergesa-gesa saat menerima telepon. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam bersama, Sari memperhatikan Rifa yang tampak sibuk dengan ponselnya. "Mas, kenapa sih akhir-akhir ini sering banget main ponsel?" tanyanya pelan. Rifa menoleh sekilas dan meletakkan ponselnya di meja. "Nggak ada apa-apa, cuman urusan kerja," jawabnya singkat. Sari mencoba mempercayainya, meskipun hatinya berkata lain. Ia mulai merasa ada jarak antara mereka. Jika dulu Rifa selalu memeluknya sebelum tidur, kini suaminya lebih sering langsung tidur, membelakangi. Jika dulu mereka sering bercanda dan tertawa bersama anak-anak, kini Rifa lebih sering diam dan sibuk sendiri. Sari masih mencoba berpikir positif. "Mungkin Mas Rifa benar-benar sibuk. Aku harus jadi istri yang lebih pengertian," pikirnya. Namun ia tidak tahu bahwa suaminya sedang berada di ambang godaan yang bisa menghancurkan semuanya. Di luar rumah yang hangat ini, ada seseorang yang perlahan-lahan menarik perhatian Rifa, dan dari sinilah awal dari kehancuran itu dimulai. Sebagai supervisor operasional di Pertamina, Rifa memiliki banyak relasi. Beberapa rekan kerjanya adalah pria-pria sukses yang sering menghabiskan waktu di luar untuk bersenang-senang. Mereka memiliki gaya hidup mewah, jam tangan mahal, mobil, sport, dan sering menghabiskan malam di tempat-tempat hiburan eksklusif. Salah satu dari mereka adalah Reno, seorang manajer yang dikenal playboy. "Rifa, lo selalu pulang cepat, hidup lo terlalu monoton. Sesekali ikut kita nongkrong lah. Laki-laki juga butuh hiburan," kata Reno suatu malam di kantor. Rifa tertawa kecil. "Hiburan gue ya di rumah, Ren. Sama istri dan anak-anak." Reno tertawa, menepuk pundaknya. "Ayolah sekali-kali aja. Gue jamin lo gak bakal nyesel. Dunia malam itu seru, bro. Lo gak bakal ngerti sebelum lo nyobain sendiri." Rifa awalnya menolak. Ia tahu dirinya bukan tipe pria yang suka dunia malam. Tapi lama-kelamaan bujukan Reno dan teman-temannya semakin kuat. "Malam ini kita ke karaoke eksklusif, ada tempat baru yang keren banget. Teman-teman udah nunggu. Lo nggak mau nyobain sesuatu yang baru? Jangan jadi suami yang kuper lah." Rifa merasa dilema. Di satu sisi, ia tahu ini bukan gaya hidupnya. Tapi di sisi lain, ia mulai merasa jenuh dengan rutinitasnya yang itu-itu saja. Setiap hari hanya rumah, kerja, pulang, tanpa ada sesuatu yang baru. Akhirnya untuk pertama kalinya, ia mengiyakan ajakan itu. "Ah, sekali saja. Lagi pula cuma karaoke kan? Nggak ada salahnya bersenang-senang sebentar," pikirnya. Malam itu, Rifa berbohong kepada Sari untuk pertama kalinya. "Sayang, aku ada lembur di kantor. Mungkin pulangnya agak larut." Sari tidak curiga. "Iya, Mas. Hati-hati ya, aku dan anak-anak tunggu di rumah." Rifa tiba di sebuah tempat karaoke eksklusif yang terletak di pusat kota. Dari luar, bangunannya tampak mewah, dengan lampu neon terang yang berkilauan. Saat masuk, suasana remang-remang menyambutnya, diiringi alunan musik yang menggema dari berbagai ruangan VIP. Di dalam ruangan VIP yang sudah dipesan oleh Reno, beberapa pria sudah duduk santai, masing-masing ditemani seorang wanita muda berpakaian menggoda. Rifa merasa canggung.
Ia tidak terbiasa dengan tempat seperti ini. Bro, lo kelihatan tegang banget. Santai aja, nikmati malam ini, kata Reno, sambil menyodorkan segelas minuman kepadanya. Riva menolak dengan halus. Gue nggak minum alkohol. Reno tertawa. Halah, ya udah minum jus aja, yang penting lo santai. Beberapa saat kemudian, pintu ruangan terbuka dan beberapa wanita muda masuk. Mereka semua adalah pemandu karaoke, mengenakan gaun mini yang memperlihatkan lekuk tubuh mereka. Salah satu dari mereka berjalan mendekati Riva dan duduk di sampingnya. Halo Mas Riva ya, katanya dengan suara lembut. Nama aku Meli. Riva menelan ludah. Gadis itu sangat cantik, rambutnya panjang, bibirnya merah, dan matanya berbinar penuh daya tarik. Iya, aku Riva, jawabnya gugup. Meli tersenyum. Kok kaku banget sih mas? Santai aja, kita kan cuma karaoke. Diiringi tawa dan sorak-sorai dari teman-temannya, Riva akhirnya mulai terbawa suasana. Ia menyanyi, tertawa, dan bercanda bersama mereka. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Ada sensasi baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kebebasan, kesenangan tanpa batas, adrenalin yang memompa lebih cepat. Meli selalu ada di sampingnya, sesekali menyandarkan kepalanya di bahu Riva, menatapnya dengan mata penuh godaan. Mas, kalau lagi stres, kesini aja. Aku siap nemenin, bisiknya di telinga Riva. Riva tahu ini salah. Ia tahu seharusnya ia tidak boleh berada di tempat seperti ini. Namun saat itu, ia merasa enggan untuk menghentikannya. Sejak malam itu, dunia Riva mulai berubah. Awalnya, ia hanya menganggapnya sebagai hiburan sekali-kali, tapi perlahan ia mulai menikmati kebebasan itu. Ia mulai sering menerima ajakan Reno dan teman-temannya untuk nongkrong di karaoke. Setiap kali ia pergi, ia akan berbohong kepada Sari. Sayang, aku ada rapat mendadak. Sayang, aku harus lembur. Lagi, banyak proyek baru. Dan Sari selalu percaya, ia tidak pernah curiga sedikit pun. Setiap malam ketika Riva pulang larut, Sari selalu setia menunggunya di ruang tamu, meskipun matanya sudah mengantuk. Mas capek ya? Mau aku pijitin? Riva menggeleng. Enggak usah, aku ngantuk. Sari menatapnya dengan raut sedih. Ia mulai merasa suaminya berubah, dingin, jauh. Tapi ia tidak ingin berpikiran buruk. Mungkin Mas Riva benar-benar sibuk, pikirnya. Namun kenyataannya Riva bukan sibuk dengan pekerjaannya. Ia sibuk dengan Meli. Meli yang selalu menyambutnya dengan senyuman saat ia datang ke karaoke. Meli yang selalu membisikinya kata-kata manis. Meli yang mulai mengisi pikirannya bahkan ketika ia sedang bersama keluarganya. Setiap kali ia melihat Sari di rumah, hatinya merasa bersalah. Tapi godaan dunia malam terlalu kuat, dan Riva mulai tenggelam semakin dalam. Malam demi malam berlalu, dan kebiasaan Riva semakin berubah. Apa yang awalnya hanya sekadar hiburan kini menjadi sebuah candu. Setiap kali malam tiba, pikirannya selalu tertuju pada satu hal, Meli. Di rumah, Sari masih tetap istri yang sempurna, setia merawatnya, selalu tersenyum meski lelah mengurus anak-anak. Tapi entah kenapa Riva mulai merasa bahwa kehangatan yang ia rasakan di rumah tak lagi cukup. Ia merindukan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih menggairahkan, sesuatu yang lebih mendebarkan, dan Meli memberikannya. Suatu siang di kantor, Riva menerima pesan dari nomor tak dikenal. Mas Riva lagi sibuk? Ia mengernyitkan dahi. Ini siapa? Balasnya. Tak lama kemudian sebuah foto masuk, itu adalah Meli, dengan senyum khasnya, mengenakan gaun merah yang ia pakai saat mereka bertemu terakhir kali. Meli, mas, kangen nggak? Jantung Riva berdegup lebih cepat. Ia melirik sekeliling, memastikan tidak ada yang melihatnya tersenyum sendiri di depan layar ponsel. Kangen dong, balasnya akhirnya. Sejak saat itu komunikasi mereka semakin intens. Awalnya hanya sebatas obrolan ringan, tanya kabar, bercanda, atau sekadar berbagi foto. Tapi semakin hari, semakin dalam percakapan mereka. Meli selalu tahu cara membuat Riva merasa spesial. Mas Riva itu beda dari pelanggan lain. Aku nyaman banget ngobrol sama Mas. Kalau aku lagi ada masalah, aku cuma mau cerita ke Mas Riva. Riva tahu ia sudah melangkah terlalu jauh, tapi ia tidak bisa menghentikan dirinya.
Hingga suatu malam ia mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu Riva berbohong lagi kepada Sari. Sayang, aku ada rapat mendadak di luar kota. Mungkin nginep semalam. Sari seperti biasa percaya. Iya mas, hati-hati ya. Jangan lupa makan. Riva hanya mengangguk. Hatinya sedikit berat, tapi langkahnya tetap teguh menuju tempat yang ia tuju. Melly sudah menunggu di sebuah hotel mewah di pusat kota. Saat Riva tiba di lobi, Melly sudah berdiri di sana, mengenakan gaun hitam ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Rambut panjangnya tergerai dan aroma parfumnya begitu menggoda. Mas Riva. Suara lembutnya bagai sihir yang langsung membuat Riva melupakan semua yang ada di rumah. Tanpa banyak bicara, mereka naik ke kamar yang sudah dipesan. Begitu pintu tertutup, semua batasan pun hilang. Melly melingkarkan tangannya di leher Riva, menatapnya dengan mata penuh gairah. Mas beneran mau ini? Bisiknya. Riva tidak menjawab dengan kata-kata. Malam itu Riva melupakan segalanya. Ia melupakan Sari, ia melupakan anak-anaknya. Yang ada di pikirannya hanyalah Melly, wanita yang memberinya sesuatu yang tidak ia dapatkan di rumah. Setelah malam itu, hubungan mereka semakin dalam. Riva tak lagi sekadar pelanggan bagi Melly. Kini, mereka adalah sepasang kekasih yang hidup dalam bayang-bayang perselingkuhan. Setiap kali ada kesempatan, Riva akan menyelinap pergi untuk bertemu Melly. Di hotel, di apartemen yang sengaja ia sewa untuk mereka. Di restoran mahal, di mana mereka duduk berdua menikmati makan malam romantis, seperti sepasang kekasih yang tidak memiliki ikatan lain. Dan Melly semakin pandai memainkan perannya. Ia tahu bagaimana membuat Riva merasa dibutuhkan. Ia tahu kapan harus bersikap manja, kapan harus mengeluh agar Riva merasa bersalah, dan kapan harus memberikan perhatian penuh agar Riva semakin terikat padanya. Suatu malam, setelah mereka bersama, Melly berbaring di pelukan Riva dan berkata dengan suara lembut, Mas Riva, aku capek hidup kayak gini. Aku pengen punya hidup yang lebih baik. Aku pengen lepas dari dunia malam. Riva mengelus rambutnya. Terus, kamu mau apa? Melly menatapnya. Matanya berbinar penuh harapan. Kalau Mas Riva serius sama aku, kenapa nggak kita mulai sesuatu bareng? Aku pengen punya usaha sendiri, salon kecil gitu. Dan tanpa berpikir panjang, Riva mengiyakan. Ia mulai mengeluarkan uang lebih banyak untuk Melly, memberinya uang untuk membuka usaha kecil, membelikannya perhiasan, pakaian, bahkan menyewa apartemen khusus untuknya. Apapun yang Melly inginkan, Riva akan memberikannya. Ia merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan wanita itu. Tanpa ia sadari, ia semakin terikat. Bukan hanya secara emosional, tapi juga secara finansial. Ia sudah tidak bisa keluar begitu saja, dan yang lebih berbahaya lagi, ia tidak ingin keluar. Di rumah, Sari mulai merasakan perubahan yang nyata. Riva semakin jarang pulang tepat waktu. Saat pulang, ia lebih sering sibuk dengan ponselnya. Jika dulu ia selalu meluangkan waktu bermain dengan anak-anak, kini ia lebih banyak berdiam diri di kamar, sesekali tersenyum sendiri sambil membalas pesan. Sari mulai merasa ada yang tidak beres. Hingga suatu malam, saat ia sedang mencuci pakaian Riva, sesuatu terjatuh dari kantong jasnya. Sebuah struk pembayaran hotel. Sari memungutnya dan membaca tulisan yang tertera di sana. Hotel Grand Lux, kamar 508 juta rupiah. Tangannya gemetar, hatinya berdebar kencang. Ia menelan ludah, berusaha berpikir positif. Mungkin Mas Riva ada meeting di sana. Namun, semakin ia mencoba menenangkan dirinya, semakin kuat firasat buruk. Itu. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun pernikahan mereka, Sari merasa ada sesuatu yang hancur dalam hatinya. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sari duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Tangannya masih menggenggam struk pembayaran hotel yang baru saja ia temukan di saku jas Riva. Hatinya berdebar kencang. Sudah lama ia merasakan ada yang berubah dalam diri suaminya. Dulu, Riva selalu pulang tepat waktu, makan malam bersama keluarga, bermain dengan anak-anak, dan berbincang dengannya sebelum tidur. Tapi sekarang, Riva sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Saat di rumah, ia lebih banyak sibuk dengan ponselnya.
Sering tersenyum sendiri saat membalas pesan, dan tampak tak lagi peduli padanya seperti dulu. Sari berusaha menenangkan diri. Mungkin itu hanya urusan pekerjaan. Mungkin memang ada meeting penting di hotel. Tapi hatinya berkata lain. Malam itu, ia menunggu Riva pulang. Jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika suara mobil terdengar memasuki garasi. Tak lama kemudian Riva masuk ke rumah dengan langkah gontai. Sari menatapnya dengan perasaan campur aduk. "Mas, dari mana?" Tanyanya lembut, berusaha menahan gejolak dalam hatinya. Riva tampak kaget sesaat tetapi dengan cepat menguasai dirinya. "Dari kantor, sayang. Ada meeting mendadak." Sari mengangguk pelan. "Meeting di mana, Mas?" Riva terdiam sejenak sebelum menjawab, "Di Hotel Grand Lux." Saat mendengar jawaban itu hati Sari semakin hancur. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. Tapi ia tidak ingin langsung menuduh. Ia masih berharap bahwa suaminya tidak melakukan hal-hal buruk di belakangnya. Sari menarik napas dalam-dalam. "Mas, aku capek. Tidur duluan ya." Tanpa menunggu jawaban, ia masuk ke kamar. Tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Firasat buruk terus mengganggu pikirannya, dan ia tahu, ia harus mencari tahu kebenarannya. Sejak malam itu, Sari mulai memperhatikan Riva lebih teliti. Ia mencatat setiap kali Riva pulang terlambat, mencari pola dalam kebohongan-kebohongannya. Ia juga mulai memperhatikan ponsel Riva. Biasanya, suaminya tidak terlalu peduli dengan ponsel. Sering diletakkan di meja atau kasur, begitu saja. Tapi sekarang Riva selalu membawanya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Sari merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sampai suatu pagi, saat Riva sedang mandi, ponselnya bergetar di meja. Sari menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ini salah, tapi ia harus tahu kebenarannya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel itu dan melihat nama yang muncul di layar. Meli. Dada Sari terasa sesak. Tangannya semakin gemetar saat membuka pesan yang masuk. "Meli, Mas, aku kangen. Kapan kita ketemu lagi? Aku udah beli lingerie baru loh. Pasti Mas suka." Air mata mulai mengalir di pipinya. Jantungnya terasa diremas. Selama ini, ia selalu percaya pada Riva. Ia selalu yakin bahwa suaminya adalah pria yang setia, suami yang baik, ayah yang bertanggung jawab. Tapi pesan ini membuktikan semuanya salah. Suaminya berselingkuh. Dengan tangan yang masih gemetar, Sari men-scroll percakapan mereka. Ada ratusan pesan penuh kemesraan, foto-foto Meli yang menggoda, bukti transfer uang dari Riva, dan, yang paling menyakitkan, sebuah pesan dari Riva 2 hari yang lalu. "Aku bahagia kalau sama kamu, sayang. Kamu beda dari yang lain. Aku pengen lebih sering bareng kamu." Sari menutup mulutnya, menahan isak tangis agar tidak terdengar. Hatinya hancur. Ia ingin marah, ia ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa lemas. Saat suara air di kamar mandi berhenti, ia buru-buru meletakkan ponsel kembali di tempatnya dan berlari ke dapur, menyeka air mata. Ketika Riva keluar dari kamar mandi dengan wajah segar, ia tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Sari memasang senyum palsu. Tapi dalam hatinya, ia sudah tidak lagi menjadi istri yang buta. Beberapa hari berlalu, dan Sari semakin tidak tahan dengan kepedihan yang ia rasakan. Ia tahu, ia harus menghadapi Riva. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Sari duduk di meja makan dengan wajah serius. Riva baru saja pulang dan hendak masuk ke kamar ketika Sari memanggilnya. "Mas, duduk sebentar." Riva mengerutkan dahi. "Ada apa, sayang?" Sari menatapnya dalam-dalam, mencoba menahan air mata yang ingin jatuh. "Dari kapan Mas mulai selingkuh sama perempuan itu?" Riva membeku, darahnya seperti berhenti mengalir. "Apa?" Ia mencoba berpura-pura tidak mengerti. Sari menarik napas panjang. Ia mengeluarkan ponsel Riva dari sakunya dan membuka percakapan dengan Meli. "Jelaskan ini, Mas." Riva menelan ludah. Wajahnya langsung pucat. Ketika ia mencoba merebut ponselnya, Sari menahannya dengan kuat. "Jangan berani-berani ngebohong lagi.
Mas, suaranya bergetar, penuh amarah dan kepedihan. Aku sudah baca semuanya. Aku sudah lihat foto-fotonya, transferannya. Aku tahu semuanya. Riva tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menundukkan kepala, merasa seluruh dunia tiba-tiba runtuh. Aku ini istri kamu, Mas. Aku yang selalu ada buat kamu. Aku yang nungguin kamu pulang tiap malam sementara kamu malah bersenang-senang sama perempuan lain. Air mata mulai mengalir dari mata Sari. Kurang apa aku sebagai istri, Mas? Suaranya melemah hampir seperti bisikan. Aku selalu setia, selalu berusaha jadi istri yang baik, selalu menjaga keluarga kita. Tapi kenapa Mas tega? Riva mencoba meraih tangan Sari, tetapi wanita itu menepisnya dengan kasar. Jawab aku, Mas. Riva akhirnya menghela napas panjang. Ia tahu tidak ada lagi gunanya berbohong. Dengan suara lirih ia berkata, "Aku salah, sayang. Aku benar-benar menyesal." Sari tertawa sinis. Air mata masih mengalir. Menyesal? Setelah semua yang Mas lakukan? Setelah semua uang yang Mas habiskan buat perempuan itu? Riva menunduk, tidak bisa membantah. Malam itu, rumah mereka terasa lebih dingin dari sebelumnya, dan Sari tahu, pernikahan mereka mungkin tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam di mana perselingkuhannya terbongkar, hidup Riva berubah drastis. Sari sudah tidak lagi menatapnya dengan penuh cinta, tidak lagi menyiapkan sarapan untuknya seperti dulu, dan tidak lagi menyambutnya saat ia pulang. Rumah yang selama ini terasa hangat kini berubah dingin. Ia berusaha meminta maaf, berusaha meyakinkan Sari bahwa semuanya hanyalah kesalahan sesaat, tapi tatapan istrinya sudah kosong. Dan yang paling menyakitkan, Sari memilih untuk tidur di kamar anak-anak, meninggalkan ranjang mereka yang dulu penuh dengan kebahagiaan dan kasih sayang. Malam-malamnya dipenuhi dengan kesepian yang menusuk. Tapi itu baru permulaan dari hukuman yang akan ia terima. Di kantor, Riva mulai merasakan dampak dari kesalahannya. Entah bagaimana rekan-rekannya mulai berbisik-bisik saat ia lewat. Ada tatapan aneh yang dilemparkan kepadanya. Ia tidak tahu dari mana rumor itu berasal, tetapi sepertinya semua orang sudah mendengar tentang perselingkuhannya. Beberapa hari kemudian, ia dipanggil oleh atasannya. "Pak Riva," kata Pak Suryo, pimpinan di kantornya. "Saya mendapat laporan bahwa Anda sering menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi." Darah Riva langsung berdesir. Ia tidak pernah mengambil uang perusahaan, tapi ia memang sering menggunakan fasilitas kantor untuk mentraktir Meli di tempat-tempat mahal. Dan kini itu kembali menghantamnya. "Mulai minggu depan Anda akan kami nonaktifkan sementara untuk investigasi lebih lanjut," kata Pak Suryo tegas. Riva tidak bisa berkata apa-apa. Dalam sekejap ia kehilangan segalanya. Dengan statusnya di kantor, yang terancam Riva mulai merasa cemas. Ia mencoba menghubungi Meli, satu-satunya tempat di mana ia merasa dihargai. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Meli mulai jarang membalas pesan. Jikapun membalas hanya sekadar singkat dan dingin. Hingga suatu malam, Riva memutuskan untuk mendatanginya langsung di tempat karaoke. Saat ia masuk ke dalam ruangan VIP, hatinya hancur melihat pemandangan yang ada di depannya. Meli, yang dulu memanggilnya sayang, dan mengatakan bahwa ia adalah pria terbaik dalam hidupnya, kini sedang duduk di pangkuan pria lain. Pria itu bukan sembarang orang. Ia seorang pengusaha kaya, jauh lebih mapan daripada Riva. Saat Meli melihat Riva, ia hanya tersenyum miring. "Oh, Mas Riva, ada apa?" Riva merasa dadanya sesak. Kamu selingkuh sama dia." Meli tertawa kecil. "Selingkuh? Mas bercanda ya? Aku kan gak pernah janji bakal setia sama Mas." Riva tercekat. "Kita cuma bersenang-senang, kan?" Lanjut Meli dengan nada manja tapi tatapannya dingin. "Aku butuh laki-laki yang bisa kasih aku lebih." Dan saat itu, Riva menyadari sesuatu. Meli tidak pernah mencintainya. Ia hanya dimanfaatkan. Saat ia masih punya uang, Meli selalu manis. Tapi, begitu ia kehilangan segalanya, Meli pun pergi begitu saja tanpa rasa bersalah. Meli berdiri, menghampiri pria kaya itu, lalu menggandeng tangannya. "Sorry ya Mas, aku ada janji sama dia malam ini." Tanpa menoleh lagi Meli meninggalkan Riva dalam kehancuran. Ia menunduk, menahan amarah dan sakit hati yang membara. Dan untuk pertama kalinya,
Ia merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Riva pulang dengan perasaan yang berkecamuk. Ia kehilangan segalanya. Istrinya, anak-anaknya, pekerjaannya, bahkan wanita yang selama ini ia kejar pun telah meninggalkannya. Saat ia masuk ke rumah, ia melihat koper-koper yang sudah tertata rapi di depan pintu. Sari berdiri di sana dengan wajah yang tenang tapi tegas. "Aku sudah cukup, Mas," katanya pelan tapi tajam. "Aku tidak bisa lagi hidup dengan laki-laki yang mengkhianati keluarganya." Riva terdiam. "Sari, tolong jangan lakukan ini." Sari menggeleng. "Aku sudah memaafkan Mas dalam hatiku. Tapi aku tidak bisa melupakan semuanya." Air mata menggenang di mata Riva. "Tolong, aku butuh kamu, butuh anak-anak." Sari tersenyum kecil. "Dulu aku juga butuh Mas, tapi Mas lebih memilih perempuan lain." Riva terjatuh berlutut menangis seperti anak kecil. Tapi Sari sudah tidak peduli lagi. Ia mengambil anak-anaknya, lalu pergi, meninggalkan Riva dalam kehancuran yang ia buat sendiri. Setelah kepergian Sari, hidup Riva semakin terpuruk. Ia kehilangan pekerjaannya. Ia dipecat karena hasil investigasi membuktikan bahwa ia menyalahgunakan fasilitas kantor. Ia kehilangan rumahnya. Karena tidak bisa membayar cicilan, bank menyita rumah yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Ia kehilangan segalanya. Kini, ia hanya seorang pria yang dulu dihormati, tapi kini dipandang sebelah mata. Saat ia duduk di sebuah warung kecil, menyesap kopi murah, ia melihat Sari di kejauhan. Wanita itu masih sama cantiknya, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia tampak lebih bahagia. Ia menggandeng tangan anak-anak mereka, tertawa lepas. Sari telah melanjutkan hidupnya. Sementara Riva, ia hanya bisa duduk di tempatnya, menatap mereka dari kejauhan, dengan air mata yang mengalir di pipinya, menyesali segalanya. Tapi semuanya sudah terlambat. Karma telah membalasnya dengan sempurna. Hari-hari Riva kini dipenuhi dengan kesunyian. Dulu setiap pagi ia terbangun dengan suara ceria anak-anaknya yang berlarian di rumah, bau kopi yang disiapkan Sari, dan pelukan hangat istrinya sebelum ia berangkat kerja. Kini, yang tersisa hanyalah kesunyian. Ia tinggal sendirian di sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota. Tidak ada lagi rumah megah, tidak ada lagi fasilitas kantor, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi keluarga yang menunggunya pulang. Kamar kosnya hanya berisi kasur tipis, kipas angin tua yang berderit saat dinyalakan, dan beberapa pakaian yang tersisa setelah semua asetnya disita oleh bank. Hidupnya yang dulu penuh dengan kemewahan kini berubah drastis. Tak ada lagi mobil mengilap di garasi, tak ada lagi rekening yang penuh dengan saldo, dan yang paling pahit tak ada lagi orang yang peduli padanya. Ia mencoba menghubungi teman-teman lamanya, berharap mendapatkan pekerjaan baru, tapi tidak ada yang merespons. Nama Riva sudah rusak. Di dunia kerja, reputasi adalah segalanya. Begitu seseorang dicap sebagai pengkhianat atau tidak bisa dipercaya, semua pintu akan tertutup. Kini, ia hanya seorang pria yang dulu disegani, tapi kini tidak ada yang peduli padanya. Setiap malam, Riva tidak bisa tidur. Ia berbaring menatap langit-langit, pikirannya terus dihantui oleh kesalahan-kesalahan yang telah ia buat. Ia mengingat saat pertama kali bertemu dengan Sari, betapa bahagianya ia saat wanita itu menerima lamarannya. Ia mengingat saat pertama kali menggendong anak pertamanya di rumah sakit, bagaimana air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia mengingat saat mereka sekeluarga pergi berlibur ke pantai, bermain pasir bersama anak-anak, tertawa tanpa beban. Sari adalah segalanya baginya. Ia adalah wanita yang selalu ada untuknya di saat sulit, yang merawatnya dengan penuh cinta, yang memberikan segalanya untuk keluarga mereka. Tapi apa yang telah ia lakukan? Ia menghancurkan semua itu demi kesenangan sesaat. Riva menutup wajahnya dengan kedua tangan, merasa dadanya begitu sesak. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir tanpa bisa dibendung. "Tuhan anak, kenapa aku begitu bodoh?" gumamnya dengan suara parau. Tapi kini semua sudah terlambat. Setelah berbulan-bulan tenggelam dalam penyesalan, Riva akhirnya mencoba untuk bangkit. Ia melamar pekerjaan ke berbagai tempat, dari perusahaan kecil hingga proyek-proyek lepas. Namun, semua pintu tertutup untuknya.
Sampai akhirnya, ia mendapatkan pekerjaan sebagai buruh harian di sebuah gudang barang. Dulu, ia bekerja di kantor ber-AC, mengenakan jas rapi, dihormati oleh banyak orang. Kini, ia harus mengangkat barang berat setiap hari, berkeringat di bawah terik matahari, dan menerima gaji yang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun, ia menerimanya. Karena ini satu-satunya cara untuk menebus dosa-dosanya. Suatu hari saat Riva sedang berjalan pulang setelah bekerja, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya di sebuah taman. Sari, ia sedang duduk di bangku taman, tersenyum lembut sambil membacakan buku cerita untuk anak-anak mereka. Anak-anaknya tampak bahagia, tertawa ceria, tidak terlihat ada kesedihan dalam hidup mereka. Riva berdiri di kejauhan, matanya mulai memanas. Betapa ia merindukan mereka, betapa ia ingin kembali ke dalam hidup mereka. Namun, ia tahu, ia tidak lagi memiliki tempat di sana. Saat ia hendak berbalik pergi, tiba-tiba anak sulungnya, Raffi, melihatnya. "Papa?" Sari menoleh. Tatapan mereka bertemu. Ada keheningan yang begitu menyakitkan di antara mereka. Riva ingin berlari dan memeluk mereka, ingin meminta maaf, ingin mengatakan betapa ia merindukan mereka. Namun, Sari hanya menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan, bukan kebencian, bukan kemarahan, tapi juga bukan kerinduan. Ia kemudian berdiri, menggandeng tangan anak-anaknya, dan berjalan pergi. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Riva hanya bisa berdiri di tempatnya, menatap punggung mereka yang semakin menjauh. Dan, saat itu ia sadar, ia benar-benar telah kehilangan mereka. Riva kembali ke kamar kosnya dengan langkah gontai. Ia mengambil foto lama keluarganya yang masih ia simpan di dalam dompet. Dalam foto itu mereka semua tersenyum. Ia, Sari, dan anak-anak mereka. Dulu, ia pikir kebahagiaan itu akan bertahan selamanya. Tapi kini, semuanya hanya tinggal kenangan. Ia mencium foto itu perlahan, air matanya kembali mengalir. Andai waktu bisa diulang. Tapi ia tahu, penyesalan selalu datang terlambat, dan ia harus hidup dengan itu selama sisa hidupnya.